Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali lagi berjumpa dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian Quran kita. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan kajian kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 48 dan insya Allah kita akan lanjutkan di ayat 49 dan seterusnya. Ibu-ibu yang saya muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, maksud dari ayat ini adalah, ingatlah nikmat kami kepada kalian saat kami menyelamatkan kalian dari penindasan Fir'aun dan para pengikutnya. Mereka telah menimpakan siksaan yang berat atas kalian. Mereka banyak membunuh anak-anak dari anak-anak laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian sebagai pelayan atau budak yang mereka hinakan. Semua itu merupakan ujian dari Tuhan kalian. Diselamatkannya kalian olehnya, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal itu merupakan nikmat yang agung yang mengharuskan kalian bersyukur kepadanya di setiap zaman dan di generasi kalian. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini adalah nikmat pertama yang Allah sebutkan sebagai bentuk pengingat bagi Bani Israel, khususnya umat Yahudi yang tinggal di Madinah. Ya, kenapa umat Yahudi yang tinggal di Madinah? Karena setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel itu mereka menyengaja diri mereka tuh pindah, ya, dari Syam ke Madinah. Itu tujuannya adalah agar mereka itu, ya, bisa berjumpa dengan Nabi terakhir, ya, atau mewujudkan apa yang Allah firmankan dan Allah janjikan di dalam Taurat, ya. Namun ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mereka enggan, nggak mau, ya. Ada yang masih ingat nggak ibu-ibu? Apa alasan orang-orang Yahudi dari kalangan Ahlul Madinah, yakni Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang masih ingat apa sebabnya? Siapa yang bisa menjawab, ibu-ibu? Tidak ada yang mau menjawab? Baik. Sebabnya adalah, ibu-ibu rahimakumullah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari kalangan mereka. Ya, hal itu disebabkan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari kalangan orang-orang Arab, terutama orang Quraisy. Ini salah satu sebabnya, ya, begitu.
Lalu pelajaran yang kedua, Bani Israel di zaman Fir'aun hampir punah disebabkan oleh kezaliman Fir'aun yang tidak membiarkan anak lelaki mereka hidup dan menjadikan anak perempuan mereka sebagai pelayan atau budak. Ibu bayangkan apabila ada suatu generasi, anak-anak laki-lakinya yang baru lahir dibunuh, kemudian anak perempuannya diambil, jadikan budak, jadikan pelayan, habis sudah generasi tersebut. Ya, begitu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana ya Bani Israel di kala itu di zaman Firaun sudah mau punah tapi Allah menyelamatkan mereka. Ya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu yang saya muliakan, Allah kemudian mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk mendakwahi Fir'aun dan pengikutnya serta menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman mereka. Nah, inilah ibu-ibu di antara misi ya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Ya, misinya adalah mendakwahi Nabi Musa dan pengikutnya ya mendakwahi Fir'aun dan para pengikutnya ya dan juga ingin menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman mereka. Ya. Dan yang keempat, ibu-ibu yang saya muliakan, cara mengamalkan ayat ini adalah dengan banyak mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan agar iman semakin bertambah dan enggan untuk bermaksiat. Ya. Karena ibu-ibu rahimakumullah dengan kita banyak-banyak mengingat nikmat-nikmat yang Allah telah berikan, ya, itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, maka kami akan nambah nikmat pada kalian. Nah, di antara nikmat yang kita harapkan adalah nikmatnya iman yang ada di hati kita. Iman kita semakin kokoh dan semakin bertambah. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-50, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Ibu-ibu ayat ini dan seterusnya ya tolong diingat ya. Kalau ada yang ingin dicatat silakan dicatat karena ini Masya Allah ya. Pelajarannya banyak sekali untuk kita. Artinya, dan ingatlah ketika kami membelah lautan untukmu, yakni Bani Israel. Lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu menyaksikan itu sendiri dengan kedua mata kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan, ingatlah nikmat kami kepada kalian, wahai Bani Israel, saat kami membelah lautan untuk kalian. Kami menjadikan di dalamnya jalan yang kering, sehingga kalian bisa menyeberanginya. Dan kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya, dan dari tenggelam di lautan. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya masuk ke jalan yang kalian lewati, kami binasakan mereka di dalam air, persis di depan mata kalian. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini merupakan nikmat yang kedua yang Allah sebutkan. Ya, nikmat Allah yang kedua. Yang pertama tadi Allah selamatkan Bani Israel ya dari kezaliman Fir'aun dengan diutusnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang kedua, Allah selamatkan lagi nih Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun ketika mereka sudah berada di depan Laut Merah, ya, begitu. Yaitu Allah membelah Laut Merah dan menenggelamkan Fir'aun. Ini adalah nikmat yang kedua yang Allah sebutkan. Lalu faedah yang kedua, diriwayatkan, ibu-ibu rahimakumullah, laut yang dibelah itu menjadi 12 belahan. Jadi kan kita tahunya kan Laut Merah itu dibelahnya cuma satu. Dibelah satu gitu ya, Bu ya, besar gitu ya. Enggak, diriwayatkan laut itu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah itu 12.
yang terbelah. Ya. Dikarenakan Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa dan Harun itu berjumlah 12 suku. Ibu-ibu ada yang masih ingat nggak? Ini 12 suku ini asalnya dari mana? 12 suku ini asalnya dari mana, ibu-ibu? Kemarin saya udah sampaikan agar dicatat, agar diingat. Siapa yang bisa menjawab? Nggak usah takut menjawab, ibu-ibu ya. Kalau salah, nggak apa-apa. Kalau benar, ya juga nggak apa-apa. Siapa yang bisa menjawab, ibu-ibu? Ini biar kita kajiannya interaktif. Begitu. Nggak ada yang tahu atau nggak ada yang ingat? Baik, 12 suku ini berasal dari 12 anaknya Nabi siapa? Udah saya mudahkan nih jawabannya nih. 12 Nabi siapa anaknya? 12. Iya, Ibu? Nabi Musa. Nabi Musa. Masya Allah. Barakallahu fiki, Ibu. Bagus. Jazakillah khair sudah bisa menjawab, Ibu ya. Ada yang lain, Ibu-ibu? 12 suku ini berasal dari keturunan Nabi siapa? Kalau nggak salah, Ustaz. Iya, Ibu Nabi Riyadhah. Yakub ya. Ahsanti, Nabi Yakub, barakallahu fiik. Nabi Yakub alaihi salam. Ya, Ibu tadi yang jawab Nabi Musa ya masih belum tepat ya. Yang benar adalah Nabi Yakub. Ya, barakallahu fiki, Ibu Riyadhah. Nah, jadi 12 suku ini, ibu-ibu rahimakumullah, dari keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Ya. Ketika dipukulkan, diriwayatkan itu yang terbelah 12. 12 belahan. Allahu Akbar. Ya, kenapa Ustaz kok 12? Banyak banget. Nanti di ayat berikutnya kita ambil pelajaran, ibu-ibu ya. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dasar laut yang mereka lewati itu ya langsung kering seketika agar mereka bisa menyeberangi Laut Merah dengan mudah. Ya biasanya ibu-ibu kalau misalkan nih kita ngeringin kolam, ya ngeringin kolam, dikeringin tuh air sampai surut. Tapi kolamnya itu kan masih becek, ya Bu ya. Nah pertolongan Allah ini nggak nanggung-nanggung ibu-ibu. Laut Merah dibelah jadi 12, datarannya di bawahnya pasirnya tuh langsung kering. Tujuannya agar mereka tuh gampang lewat. Karena di antara Bani Israel ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu, dan ada orang yang sakit. Saya ulangi ibu-ibu ya. Ada orang tua, ada anak-anak, ada ibu-ibu, dan ada orang yang sakit. Nah inilah 4 golongan ini yang harusnya kita perhatikan. Ya, agar mereka tuh gampang lewat. Lalu yang keempat, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun serta Bani Israel sampai di seberang dengan selamat, maka Allah tutup kembali laut tersebut sehingga binasalah Fir'aun bersama bala tentaranya. Dan kejadian itu disaksikan langsung oleh Bani Israel. Jadi ketika mereka udah nyampe nih ibu-ibu, mereka ngelihat, wah Fir'aun tuh bala tentaranya. Lalu seketika Allah tutup itu laut. Ya. Dan disebutkan di ayat yang lain ibu-ibu, laut itu ketika dibelah itu seperti gunung-gunung. Ya. Karena dalamnya Laut Merah tersebut. Ya. Begitu. Dan diriwayatkan ibu-ibu rahimakumullah saat tenggelam Fir'aun ingin bertaubat dan ingin beriman. Namun datang malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah atau pasir sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Dan kisah ini akan kita dapati di surat Yunus ayat 91 atau ayat 91 hingga 92. Dan akan kita pelajari insya Allah. Yang mudah-mudahan ibu-ibu rahimakumullah kita dipanjangkan usianya di atas ketaatan dan kesehatan agar kita bisa menghatamkan kajian Quran ini 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-51. Allah taala berfirman wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat sesudah 40 malam. Ada yang disebutkan 40 malam, ada yang disebutkan 30 malam. Lalu kami menjadikan anak lembu sebagai sesembahan sepeninggalnya. Ya, lalu kamu menjadikan anak lembu, ya, sapi, ya, anak sapi, ya, patung sapi sebagai sesembahan sepeninggalnya. Dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan di sini, ibu-ibu rahimakumullah, ingatlah kalian terhadap nikmat kami yang diberikan kepada kalian ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam untuk menurunkan Taurat sebagai hidayah dan cahaya bagi kalian. Akan tetapi kalian malah menggunakan ketiadaan Musa yang hanya sebentar itu sebagai kesempatan dan menjadikan anak lembu yang dibuat dengan tangan kalian sendiri sebagai sesembahan selain Allah. Inilah kekufuran yang paling keji di sisi Allah, karena kalian telah berbuat zalim dengan menjadikan anak lembu itu sebagai Tuhan. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah. Berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-52, "Tsumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Kemudian sesudah itu, kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Ya, Allahu Akbar ya. Habis bikin kesyirikan, ya Bu ya, Allah maafkan mereka. Nah, para ulama mengatakan di sini, kemudian kami memaafkan perbuatan mungkar kalian dan menerima taubat kalian sekembalinya Musa, seraya berharap agar kalian bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan agar kalian tidak terus berada dalam kekafiran dan kesesatan. Kemudian di ayat yang ke-53 Allah berfirman, "Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab, yakni Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kamu mendapat petunjuk. Para ulama mengatakan, ingatlah kalian, wahai Bani Israel, terhadap nikmat kami yang diberikan kepada kalian, ketika kami memberi kepada Musa kitab suci, yaitu Taurat, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yaitu Taurat agar kalian mendapat petunjuk dan tidak sesat. Kemudian di ayat yang ke-54 Allah berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim." Yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri, karena kamu telah menjadikan anak lembu sesembahanmu. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu." Maka maksudnya menciptakan kamu di sini, ibu-ibu ya. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang menerima taubat, atau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ibu-ibu, ingatlah kalian terhadap nikmat kami yang diberikan kepada kalian ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak lembu sebagai Tuhan. Karena itu bertobatlah kalian kepada Tuhan dengan cara sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Nah, ini gimana Ustaz maksudnya? Nanti akan kita jelaskan di faedah-faedahnya ibu-ibu ya. Cara ini lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan dibandingkan kalian menetap abadi di neraka. Bayangkan ibu-ibu. Ada cara yang Allah tawarkan dibanding kalian tuh tinggal di dalam neraka. Maksudnya disiksa di neraka selama-lamanya. Lalu kalian pun melaksanakan hal itu sehingga Allah mengaruniai kalian dengan menerima taubat kalian. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat bagi hambanya
yang mau bertobat, juga Maha Penyayang. Nah, ibu-ibu, kita ambil faedah nih dari ayat 51 hingga 54. Yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, ayat 51 dan 52 merupakan nikmat yang ketiga, yaitu Allah mengampuni perbuatan mereka, yakni perbuatan Bani Israel yang menjadikan patung sapi sebagai sesembahan. Ya. Kata para ulama, ibu-ibu rahimakumullah, kejadian mereka ini bikin patung sapi, itu nggak lama setelah mereka itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Ya, Masya Allah. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Ada kaum habis diselamatin sama Allah, ditunjukin mukjizatnya ya melalui nabinya Nabi Musa alaihissalam. Mereka melihat ada laut dibelah menjadi 12 belahan, mereka lewat dengan mudah, terus Firaun ditenggelamkan dan bala tentaranya, mereka selamat. Setelah itu mereka membuat patung sapi, terus mereka sembah. Ini luar biasa ibu-ibu, ya Bani Israel. Ya. Padahal cuma ditinggal sama Nabi Musa, ya 40 hari atau 30 hari. Tapi mereka sudah berbuat kezaliman. Ini luar biasa sekali, ibu-ibu. Ya makanya saya mengingatkan ibu-ibu, bagi yang menyimak nih, kalau ada kesel-keselnya nih nanti, itu namanya tanda iman. Kalau ibu nyimak kajian ini nih, dari ayat ke ayat berikutnya, kok makin kesel sama Bani Israel, Ustaz? Itu tandanya iman. Ya. Ya tandanya iman. Kita tuh bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang kedua, ayat 53 merupakan nikmat yang keempat. Tadi 51, 52 diampunin. Ayat 53 ya, Allah kasih nikmat yang keempat, yaitu apa? Dikasih Taurat, ibu-ibu. Dikasih kitab suci sebagai pedoman hidup. Agar mereka tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Nah sekarang ibu-ibu rahimakumullah, kita sebagai manusia nih, ya mungkin suami-suami ibu atau ibu-ibu mungkin ada yang bekerja ya. Ketika masuk ke kantor, kan enak kalau ada peraturannya. Ya kan ada SOP-nya, dikasih Bu, ini pekerjaannya. Ini yang harus ibu lakukan dan ini yang ibu tidak lakukan. Ibu kerja nyaman, enak, jelas gitu kan. Tapi kalau misalkan ibu masuk ke kantor, nggak ada SOP yang jelas, ini kita ngapain? Itu kan. Nah, makanya SOP tadi itu adalah sebuah panduan dalam pekerjaan kita yang kita harus syukuri. Begitu sama juga dengan kita nih hidup, Allah turunkan, Allah utus Rasul, Allah berikan kitab suci agar kita ini hidupnya tuh mudah, hidupnya tuh jalannya tuh benar gitu. Ya, makanya ini adalah nikmat yang keempat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-54 merupakan nikmat yang kelima, yaitu Allah menerima taubat mereka setelah mereka diselamatkan oleh Allah. Mereka buat syirik kepada Allah, mereka durhaka sama Allah, mereka diterima taubatnya oleh Allah. Ini luar biasa nih ibu-ibu ya. Ya Allah juga Maha Pengampun ya. Ya, kita beruntung menjadi orang-orang yang beriman dari kalangan umat Nabi Muhammad, dan kita memiliki Rob yang Maha Pengampun, yang sifat Maha Pengasihnya itu lebih didahulukan daripada ya sifat marahnya, ya begitu. Nah, yaitu Allah menerima taubat mereka dengan cara mereka, yakni para penyembah patung sapi. Ini saya berikan tanda kurung ibu-ibu karena tidak semuanya. Tidak semua Bani Israel itu mereka nyembah patung sapi, enggak. Ya. Yaitu mereka tuh saling membunuh di tengah kegelapan yang Allah ciptakan. Agar mereka tidak mengetahui jika ayah membunuh anaknya, suami membunuh istrinya, atau kerabat membunuh kerabatnya, dan sebaliknya. Nah ini adalah di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Ya, daripada mereka kekal tinggal di neraka selama-lamanya. Orang yang beriman, ibu-ibu, orang yang akalnya sinkron sama imannya, ketika mendengar ayat ini, mereka bukan malah bertanya-tanya.
tapi mereka malah bersyukur. Ya alhamdulillah, Allah mau terima taubat walaupun dengan cara yang seperti ini. Begitu ya. Bukan seperti orang-orang liberal ya yang mempertanyakan kebijakan-kebijakan Allah, ya, yang mempertanyakan kekuasaan-kekuasaan Allah. Itulah sifatnya orang-orang liberal. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, nah di sini ibu-ibu poin yang sangat penting. Kita harus bersyukur atas syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa syariat kita yang sekarang jauh lebih mudah. Ya Bu ya. Syariat kita sekarang jauh lebih mudah. Syariatnya Nabi Musa itu berat. Ya ibu-ibu. Begitu. Nah inilah yang harus kita syukuri. Yang sudah lewat, nggak usah kita pertanyakan lagi. Kita fokus nih. Kita udah jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, kita sudah diberikan solusi oleh Allah dan Rasul-Nya apabila kita berbuat dosa, kita tahu cara taubatnya. Dan alhamdulillah ibu-ibu, kalau kajian hadis yang kemarin saat kita membahas kesyirikan, apabila kita terjatuh kepada dosa syirik, kita nggak disuruh sama Rasulullah untuk bunuh diri kita, enggak. Ya. Tapi cukup taubat aja langsung sama Allah. Allah terima taubat kita. Nah inilah. Kita hanya fokus sama ini aja. Adapun tadi, ya, syariatnya Nabi Musa, itu udah ditutup, ibu-ibu. Udah dihapuskan, udah dimansuh dengan syariatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita bersyukur, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-55, wa idz qultum ya Musa, Allahu akbar. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Yang artinya, dan ingatlah wahai Bani Israel. Ini Allah nih yang mengingatkan. Ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Ya, mereka bilang sama Nabi Musa, wahai Musa, kami nggak mau beriman sama kamu. Habis diselamatin sama Allah, habis diterima taubatnya, mereka berbuat kezaliman. Ya, mereka nggak mau beriman sama Allah. Ya, kalau mereka tuh nggak lihat Allah secara langsung. Ya Allahu Akbar ya. Nah, ibu-ibu para ulama ahli tafsir mengatakan, ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, selamanya, karena pakai lan di sini, Bu ya. Ya, lan. Selamanya, kami tidak akan mempercayai bahwa apa yang kami dengar darimu itu adalah firman Allah, kecuali kami melihat Allah secara langsung. Kemudian langit menurunkan api yang langsung kalian lihat sendiri, yakni kilat ibu-ibu ya, halilintar, ya, petir. Lalu api itu membunuh kalian karena dosa-dosa kalian dan kelancangan kalian terhadap Allah. Allahu Akbar. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu, kita ini minimal baca surat Al-Fatihah berapa kali sih ibu-ibu sehari semalam? Ada yang pernah ngitungin nggak sih? Minimal kita tuh baca surat Al-Fatihah sehari semalam berapa kali ibu-ibu? 17, Ustaz. 17 Ibu Fiona. Di akhir ayatnya apa sih bunyinya, Bu? Ayat yang ke-7? Bunyinya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tuh doa minta sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini 17 kali kita doa sehari semalam, ibu-ibu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, sholihin, ya, mujahidin, ya. Itu jalannya mereka.
bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang kau murkai, yaitu siapa? Ini nih, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini yang sedang kita bicarakan, yang udah nyebelinnya luar biasa, ibu-ibu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ya, ini ibu-ibu, betapa lancangnya Bani Israel. Mereka ingin melihat Allah secara langsung. Ini luar biasa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-56, "Tsumma ba'atsnakum," Allahu akbar, "min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Setelah kalian disambar petir, setelah kalian ngomong dengan lancangnya kepada Nabi Musa mau ngelihat Allah, Allah sambar petir, Allah kirimkan petir, kalian meninggal, kalian mati, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Ya, Allahu Akbar. Kemudian para ulama mengatakan, ibu-ibu, kemudian kami menghidupkan kalian setelah kematian kalian karena petir yang menyambar, agar kalian mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Kematian ini merupakan hukuman bagi kalian. Kemudian Allah membangkitkan mereka untuk menyempurnakan ajal kalian. Ibu ya. Ini Allah itu betapa sayangnya sama hambanya. Begitu ibu-ibu. Lalu faedah ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-56. Yang pertama, ibu-ibu yang saya muliakan, ayat yang ke-56 merupakan nikmat yang ke-6. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali setelah disambar halilintar. Ya, udah ngomong dengan lancang sama Nabi Musa, menolak Taurat. Kalau sebelum mereka itu ngelihat Allah, mereka nggak mau tuh nerima Taurat. Disambar petir, dihidupin lagi. Ya. Yang kedua, sebagian Bani Israel, kebanyakan dari mereka nih ibu-ibu ya. Ini saya kasih dalam kurung lagi. Kebanyakan dari mereka, karena nggak semuanya. Ya, karena nggak semuanya. Kebanyakan dari mereka merupakan kaum yang tak pandai bersyukur, sangat membangkang, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagian kaum Yahudi, orangnya itu nggak pandai bersyukur, sangat membangkang, keras kepala, keras hati, ibu, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Yang ketiga, ayat yang ke-56 juga menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mematikan dan maha menghidupkan. Ya, masalah mematikan dan menghidupkan itu adalah sifat rububiyahnya Allah, ibu-ibu. Ya, yang mana kalau ada orang ngaku-ngaku dia bisa matiin orang, dia bisa menghidupkan orang, ini merupakan kedustaan yang harus kita tolak sekeras-kerasnya, siapapun mereka. Walaupun mereka dari kalangan keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang bilang Habib Fulan wali Allah bisa ngidupin orang, bohong. Gak usah percaya ibu-ibu. Ya, dusta mereka itu. Ya, mereka membodohi kaum muslimin yang mengatasnamakan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu yang keempat, manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah, nggak akan bisa. Ya, baik dalam keadaan sadar terjaga maupun dalam keadaan bermimpi, karena tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa hal itu pernah terjadi. Jika ada orang yang pernah mengaku berjumpa dengan Allah selagi dia masih hidup dan belum ditegakkannya hari kiamat, maka dia termasuk di antara Dajjal kecil. Dan dia pasti sedang berdusta, ibu-ibu. Ya. Dua nabi, ibu-ibu. Dua nabi, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu udah deket banget posisinya sama Allah. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditanya sama para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu?" Kata Rasulullah, "Ada cahaya yang menghalangi." Nabi Musa, dia ingin ketemu sama Allah, "Ya Allah, tunjukkanlah dirimu, aku ingin berjumpa denganmu." Karena kerinduan Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, "Ya wahai Musa, kamu nggak akan bisa." Ketika Allah mau turun, langsung gunung pecah belah. Ya, ini Nabi, ibu-ibu. Kalau ada manusia biasa ngaku bisa ngelihat Allah, ketemu Allah, itu dusta sedusta-dustanya. Siapapun dia, ya nggak boleh kita percaya. Ini adalah akidah yang harus kita jaga. Kita tanam kepada diri kita, kepada anak-anak kita, keturunan kita. Jangan sampai ya kita dan keluarga kita dibodohi orang-orang. Ya, na'udzubillah. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-57, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Ya. Yang artinya, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, wahai Bani Israel, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ingatlah kalian terhadap nikmat kami yang diberikan kepada kalian ketika kalian berputar-putar. Yatihuna fil ard. Ya Bu ya. Karena tersesat di muka bumi. Yakni ketika kami menjadikan awan menaungi kalian dari panas matahari. Kami pun menurunkan manna kepada kalian, yaitu sejenis getah yang manis seperti madu. Kami juga menurunkan salwa, yaitu sejenis burung puyuh. Kami katakan kepada kalian, makanlah oleh kalian sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian, dan janganlah melanggar aturan agama kalian. Akan tetapi, kalian tidak melakukannya. Tidaklah mereka menzalimi kami karena kufur atas nikmat-nikmat tersebut. Namun hakikatnya mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Karena akibat dari perbuatan zalim itu kembali kepada mereka. Iya benar ibu-ibu, karena kita ini manusia nggak akan bisa menzalimi Allah. Kalau kita berbuat zalim, kita nggak akan zalimin Allah. Kita bikin kezaliman, itu kezaliman akan balik kepada diri kita sendiri. Ya, begitu. Nah ibu-ibu, kita ambil faedah ayat yang ke-57 ini. Yang pertama, ayat ini ibu-ibu, ayat ini nih, memang ayat ini tidak berurutan ya, tidak berurutan sebagaimana cerita Bani Israel. Ya, ini cerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam setelah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Ini tidak dibacakan secara berurutan di dalam Al-Quran. Ayat ini mengabarkan kondisi ketika Bani Israel dikala itu dalam masa yatihuna fil ard. Yatihuna fil ard itu berjalan tanpa arah selama 40 tahun. Ini tipe ya ibu-ibu ya. Nulisnya 2 kali. Allah yang buat mereka tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh ibu-ibu dari Mesir, kalau mau ke Palestina, kalau mau ke Syam ya, kalau dari Mesir tuh kan jalannya ke utara kan, ke arah utara kan. Mereka tuh udah jalan ke utara, balik lagi ke selatan. Dan mereka nggak sadar. Dan ingat ibu-ibu, Allah buat mereka seperti itu. Di tengah-tengah mereka itu ada 2 nabi. Nabi Musa dan Nabi Harun dan orang-orang soleh di kalangan mereka. Ya, ini ibu-ibu tolong dicamkan. Allah buat mereka itu yatihuna fil ard, muter-muter nggak nyampe-nyampe ke Palestina selama 40 tahun. Dan di tengah-tengah mereka itu ada Nabi Musa, Nabi Harun, dan orang-orang soleh. Ya, ini ibu-ibu ingat ya, begitu.
Lalu yang kedua, kondisi ini terjadi karena Bani Israel tidak mau berjihad bersama Nabi Musa untuk merebut Baitul Maqdis. Dan mereka justru menyuruh Nabi Musa dan Allah saja yang berjihad. Allah mengabadikan apa yang mereka katakan di dalam ayat. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Ya, madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Allahu Akbar. Mereka ngomong, ibu-ibu. Bani Israel berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami nggak akan mau memasuki kota tersebut. Nggak mau berjihad merebut kota Baitul Maqdis tersebut. Selama mereka ada di dalamnya. Siapa? Ini kaum Jabbarin. Disebutkan ibu-ibu orang-orang yang tinggi, besar, kuat gitu ya. Padahal Allah udah janji bakal nolong mereka. Ya, ada Nabi Musa itu nabi yang kuat ibu-ibu. Sekali pukul orang meninggal. Ya, ngangkat sumur, penutup sumur sendirian. Ya, diriwayatkan sumur itu ditutup pakai batu. Ya. Tapi mereka bilang apa? Karena itu, ya, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Dan berperanglah kamu berdua, Allahu Akbar. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Surat Al-Maidah ayat yang ke-24. Mereka bilang sama Nabi Musa, Nabi Harun, ya, wahai Musa, ya, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Allahu Akbar. Ya. Ya, inilah ya bentuk pembangkangan Bani Israel, ini orang-orang Yahudi ya Bu ya. Mereka tuh sangat keras sekali hatinya. Lalu yang ketiga, ibu-ibu yang saya muliakan, ayat ini menunjukkan betapa Allah itu Maha Penyayang. Allah masih memberikan naungan berupa awan yang selalu mengikuti perjalanan mereka agar tidak kepanasan, juga makanan serta minuman manna dan salwa. Karena di antara mereka ada orang-orang yang soleh. Sehingga orang-orang yang fajir dari kalangan Bani Israel masih mendapatkan manfaat dari keberadaan orang-orang soleh di antara mereka. Nah, makanya ibu-ibu tadi saya suruh ingat ya, di tengah-tengah mereka ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada orang-orang soleh. Makanya Allah masih kasih kemurahan. Tapi Ustadz, kenapa kok orang soleh ikut juga, kena azab juga? Kan kalau diputar-putar begitu kan, itu kan bagian dari azab Allah. Itulah ibu-ibu sunnatullah. Ya, dalam hadis yang panjang, Rasulullah pernah ditanya pernah bilang sama Aisyah, dulu ada kaum yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah benamkan dari ujung sampai ujungnya. Lalu Aisyah bilang, wahai Rasulullah, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar mereka? Ada yang pergi ke pasar, ada yang mereka tuh lagi ada urusannya. Tapi kalau Allah matikan semua. Tapi Rasulullah bilang apa? Allah mematikan mereka semua, tapi mereka tuh dibangkitkan dengan keadaan niat mereka masing-masing. Nah begitu ya ibu-ibu ya. Makanya walaupun nih ibu-ibu, kita nih hidup di zaman yang penuh dengan kezaliman di sekarang ini, kita harus istiqomah. Ya, diri kita nih, keluarga kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah, di atas tauhid. Kita jauhkan diri kita dari perkara kesyirikan, dari perkara kebid'ahan, ya. Agar apa ibu-ibu? Kalau misalkan naudzubillah itu ada azab, ya, lalu kita pun terkena dengan azab tersebut, naudzubillah, kita dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang istiqomah. Adapun musibah tersebut, ibu-ibu, kalau kita memang benar-benar bertakwa kepada Allah, itu akan mengampuni dosa-dosa kita, menghabiskan dan mengikis dosa-dosa kita. Nah, itulah di antara hikmahnya. Ya. Lalu ibu-ibu yang saya muliakan, faedah yang keempat, ayat ini mengabarkan nikmat yang ketujuh. Ya. Ayat ini, ayat yang ke-57 adalah nikmat yang ketujuh. Kemudian ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-58,
Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu, wahai Bani Israel, ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, hittatun naghfir lakum. Ampunilah kami, wahai Allah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami, yaitu nikmat, ya, kepada orang-orang yang berbuat baik. Para ulama ahli tafsir mengatakan, ingatlah kalian terhadap nikmat kami yang diberikan kepada kalian ketika kami berfirman, masuklah kalian ke kota Baitul Maqdis, makanlah makanan yang baik dengan leluasa sekehendak kalian di sana. Masuklah dengan penuh ketundukan kepada Allah dan merendahkan diri seraya berkata, wahai Tuhan kami, hapuskanlah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengabulkan doa kalian, memaafkan kalian, serta menutupi aib-aib kalian. Kami akan menambahkan kebaikan dan pahala bagi orang-orang yang baik amalannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang ke-59, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ya, tadi kan masuk ke kota Baitul Maqdis, diperintahnya sama Allah, suruh bilang apa? Hittatun naghfir lakum. Wahai Bani Israel, masuk ke kota Baitul Maqdis, ya, dengan cara sujud sambil istighfar. Kasarnya begitu kalau sekarang ya Bu ya. Bersyukur sama Allah. Minta ampun sama Allah atas perbuatan-perbuatan dosa-dosa kalian. Tapi di sini, di ayat 59 Allah mengabarkan, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit, karena mereka berbuat fasik. Para ulama ahli tafsir mengatakan, lalu ada orang-orang yang zalim nih di tengah-tengah mereka nih Bu-ibu ya. Yang zalim lagi sesat dari kalangan Bani Israel mengganti firman Allah dan memalingkan ucapan dan perbuatan secara bersamaan. Yaitu ketika mereka memasuki Baitul Maqdis sambil ngesot. Ya, diriwayatkan sambil ngesot. Seraya berkata, hintoh. Tadi kan hittoh, ya. Hittoh itu artinya istighfar kalau bahasa kita sekarang, minta ampun. Nah, kalau hintoh itu artinya minta gandum, ya. Dan mengolok-olok agama Allah. Kemudian Allah menurunkan siksa dari langit karena kedurhakaan dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita ambil faedah dari ayat 58 dan 59. Yang pertama, kedua ayat ini mengabarkan setelah Bani Israel berjalan tanpa arah selama 40 tahun. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun telah wafat. Karena memang ibu-ibu dalam hadis disebutkan, Nabi Harun dan Nabi Musa itu wafat ketika fase ini, yatihuna fil ard. Mereka tuh muter-muter 40 tahun. Ya nggak nyampe-nyampe, di situ aja udah muter-muter. Nah, Nabi Musa alaihissalam wafat, Nabi Harun pun wafat, kemudian Allah mengangkat Yusha bin Nun sebagai nabi pengganti mereka, jadi pengganti Nabi Musa dan Nabi Harun bagi Bani Israel, dan memimpin jihad bersama Bani Israel, dan dengan izin Allah mereka mendapatkan kemenangan. Ya, ibu-ibu bisa baca kisahnya ya, tentang Nabi Yusha bin Nun memimpin pasukan Bani Israel berjihad mengalahkan kaum Jabbarin di kota Baitul Maqdis. Ya, namun di dalam kisah tersebut ibu-ibu ada orang-orang Bani Israel yang membangkang
bagi umat terdahulu ghanimah tuh haram, ibu-ibu. Perang nih, perang dapat ghanimah, harta rampasan perang. Itu nggak boleh. Zaman dahulu haram. Kalau zaman sekarang halal. Ya, syariatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau dulu haram. Nah, biasanya nih ibu-ibu, kalau mereka tuh dulu habis perang, orang-orang beriman di kaum sebelumnya, habis perang, dapat harta ghanimahnya dikumpulin di suatu tempat, nanti disambar petir, kebakar. Nah, ini Nabi Yusha bin Nun udah menang nih ibu-ibu. Ya, udah menang. Dan ada salah satu mukjizatnya. Ya, ketika perang, Nabi Yusha bin Nun itu minta Allah menghentikan matahari. Dan dalam satu kejadian aja ibu-ibu, matahari itu ditahan oleh Allah, ya, begitu. Sehingga Nabi Yusha bin Nun itu menang. Nah, ketika mau ngumpulin ghanimah nih ibu-ibu ya, ini Bani Israel, Allahu Akbar ya, bembanggang sekali mereka. Dikumpulin, ditungguin, kok nggak disambar-sambar petir nih ghanimah nih. Nah, Nabi Yusha tahu nih pasti ada yang gulul tuh nyolong ibu-ibu, ya. Nah, dipanggilin tuh setiap barisan mereka, setiap suku mereka. Kan suku mereka ada 12 ibu-ibu ya. Satu pemimpin kabilahnya atau jenderalnya lah mungkin ya, atau pemimpin kompinya disalamin sama Nabi Yusha. Disalamin satu-satu ya. Nah, yang giliran satu ini nempel ibu-ibu. Nggak mau lepas. Nah, pasti ini di antara kabilah kalian, suku kalian nih ada yang nyolong. Akhirnya benar ibu-ibu, dikeluarin emas segede kepala sapi. Allahu Akbar. Orang nggak boleh diambil sama mereka ibu-ibu ya. Ditaruh baru kebakar. Ya, begitu. Nah, inilah betapa membangkangnya Bani Israel. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan Bani Israel agar memasuki Baitul Maqdis dan mewujudkan rasa syukur mereka kepada Allah atas kemenangan yang telah diberikan. Namun, mereka justru melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan dari rasa syukur dan menampakkan betapa sombongnya mereka kepada Allah. Mereka menyelisihi perintah Allah dengan gestur yang amat merendahkan Allah. Al-Jabbar, yang maha perkasa. Al-Qahhar, yang maha kuasa. Lalu pelajaran atau faedah yang ketiga, Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis sambil ruku. Jadi ibu-ibu para ulama ahli tafsir mengatakan kalau orang yang diperintahkan sujud itu bisa bermakna ruku. Nah, namun mereka ubah dengan gestur merendahkan, yaitu menyeret bokong mereka di atas tanah. Ngesot ibu-ibu ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan berjalan mundur dengan mendahulukan bokong mereka. Wallahu a'lam. Na'udzubillah. Ya, udah dikasih kemenangan sama Allah, disuruh, udah kan apa sih susahnya ibu-ibu ya? Kita nih habis menang gitu kan ya. Habis menang perang gitu ya. Dikasih kemenangan sama Allah, udah kita sujud syukur, berterima kasih, minta ampun sama Allah. Kan enak ya, Bu ya. Nah, kalau mereka enggak, ya mereka sombong, ya. Mereka ganti perintah mereka dengan kemungkaran. Dan yang keempat, ibu-ibu rahimakumullah, Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis sambil mengucapkan hittah. Artinya, ampuni dosa-dosa kami. Namun mereka menggantinya dengan hintah, artinya biji gandum. Nah, setelah mereka melakukan hal tersebut, ya, pelajaran yang kelima atau faedah yang kelima, kemudian Allah timpahkan wabah penyakit kepada mereka atas balasan apa yang mereka perbuat. Dan ayat dan faedah yang keenam, ayat ini ibu-ibu rahimakumullah, ayat yang ke-59 ini mengabarkan nikmat yang ke-8. Nikmat yang ke-8 apa? Allah memenangkan mereka dari kaum Jabbarin untuk bisa masuk ke dalam Baitul Maqdis. Itu pun diwarnai dengan drama, kalau bahasanya sekarang ya ibu-ibu ya. Banyak sekali dramanya Ustaz. Ya. Ini kita mungkin ibu-ibu, terakhir ibu-ibu ya, karena sudah mau jam 11. Ustadz, ini kok kaum Yahudi kok jengkelin banget. Ya, ini kita baca dengerannya dari tadi
naik pitam nih Ustadznya sama kelakuan mereka. Nah ibu-ibu, dari kisah ini sebenarnya itu ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama ibu-ibu, kita nih bersyukur. Kita, Allah takdirkan hidup di zaman sekarang. Yang mana kita menjadi bagian dari kalangan orang-orang beriman. Kita mentauhidkan Allah, kita nggak berbuat syirik sama Allah, kita kenal pengajian, mau dengerin pengajian. Mungkin ada sebagian kita yang aktif di majelis ilmu, kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang nggak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita hidup di masanya Bani Israel, atau kita hidup di masanya Nabi Muhammad, di mana posisi kita? Apakah kita bagian dari Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dan juga kepada Allah, atau sebaliknya? Atau kita ketika dihidupkan oleh Allah di tengah-tengah Nabi Muhammad diutus, apakah kita bagian dari sahabatnya? Atau malah jadi sahabatnya Abu Jahal, la'natullahi alaih. Na'udzubillah. Makanya ibu-ibu, syukurilah apa yang sedang kita alami sekarang. Dengan cara kita ya memperbanyak menuntut ilmu. Khususnya buat ibu-ibu rahimakumullah ya. Kita ini manfaatkan teknologi ya. Kita bisa dengerin kajian ya dimanapun yang kita inginkan. Nih, kita isi waktu kita dengan mendengarkan kajian dari teknologi-teknologi yang ada. Ibu-ibu itu hukum asalnya tinggal di rumah. Jadi kalau ada kajian online atau rekaman kajian di YouTube itu lebih afdol. Ustadz boleh nggak pergi ke masjid? Boleh. Ya, dalilnya ada 1 kali seminggu. Ya ibu-ibu ya. Ibu tentukan ada kajian yang offline, yang di situ ibu semangat, dan ibu bisa ngamalin ustadznya atau ustadzahnya, nyampeinnya tuh enak gitu ya. Ibu datang. Entah itu di weekend, atau habis pulang ngantar anak sekolah, dan lain-lain. Boleh seminggu sekali. Bukan hadir kajian tiap hari, enggak. Ya. Karena hukum asal perempuan itu tinggalnya di rumah. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dari ayat-ayat Allah dan juga tafsiran dan perkataan para ulama dan juga hadis-hadis Nabi pada pertemuan kali ini menambah keimanan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan kepada kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menambah semangat kita untuk terus beramal soleh. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ibu-ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya Ibu, wa jazakumullahu khair.